Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu meskipun jarak memisahkan kita. Tetapi dengan adanya media-media yang ada, alhamdulillah ini memudahkan kita untuk belajar. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita masih melanjutkan kaidah fiqhiyah, yaitu kaidah tentang ad-darar la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. Tidak boleh melakukan hal yang berbahaya atau melakukan tindakan yang berbahaya. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. Dan kita sudah memasuki kaidah cabangnya, yaitu kaidah-kaidah yang bercabang dari ini. Kemarin kita sudah membahas kaidah yang pertama, yaitu ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Ad-darar, kemudaratan atau keburukan, yudfa'u, ditolak, biqadri al-imkan, sebisa mungkin. Ya. Ad-darar, mudarat itu ditolak sebisa mungkin. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, ini kita ulangi pembahasan ini, yaitu ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Ad-darar, kemudaratan itu tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Kemudaratan la yuzalu bimithlihi, tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Jadi kalau misalkan suatu hal membawa dampak yang buruk, ya, kemudian dia beralih ke hal yang lain juga akan mendapatkan dampak yang buruk, juga akan mendapatkan dampak yang buruk yang sama, maka atau lebih parah, yang sama atau lebih parah, maka tidak boleh kita melakukan pindah ke yang lain. Tidak boleh kita melakukan, ya, kemudaratan yang lain atau hal lain jika menimbulkan kemudaratan yang sama. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, ini kembali kepada kaidah yang telah kita bahas, yaitu ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu dihilangkan tetapi la yuzalu bimithlihi. Dia tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang akan timbul sama besarnya dengan kemudaratan yang awal. Tetapi kalau misalkan harus menghilangkan kemudaratan dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan, maka itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Atau misalkan melakukan sesuatu hal untuk menghindari kemudaratan, melakukan hal yang lain, tetapi akan timbul kemudaratan yang lebih besar, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan, ya, tidak boleh. Ya ikhwan, jadi ini boleh kita menghilangkan kemudaratan
jika ketika kita berpindah kemudaratannya tidak lebih besar atau sama. Tidak lebih besar atau sama. Ya, jadi itu tidak boleh kita melakukan hal yang menimbulkan kemudaratan, tetapi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar atau menimbulkan kemudaratan yang sama. Ayyuhal ikhwan rahimani rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dalil yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala katakan la tudarra walidatum biwaladiha. Janganlah seorang ibu ditimpakan bahaya atau kerugian karena anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi. Tidak juga orang wala mauludun lahu biwaladihi, tidak juga orang yang dilahirkan untuknya, maksudnya adalah seorang bapak, biwaladihi, terhadap anaknya. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, jangan sampai gara-gara anak, rebutan pengasuhan anak, akhirnya membuat bahaya kepada ibu dari anak tersebut atau ke bapak tersebut, ke bapak dari anak tersebut. Nah, ini maksudnya ketika bapak dan ibu tersebut bercerai. Setelah dia bercerai, maka di sini ada ibunya sendiri, bapaknya sendiri tentunya. Dan di sini masalah pengasuhan, masalah begitu pula masalah penyusuan dari bayi tersebut, maka tidak boleh membuat bahaya kepada salah satu pihak sehingga yang satu, yang bapak atau yang ibu merasakan kerugian atau bahaya atau kekurangan atau ketidakadilan. Taib. Ayat ini pada asalnya dia berbicara tentang irda', tentang menyusui. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang suami, mantan suami, untuk menarik bayi. Tidak halal untuk menarik bayi. Tidak halal untuk mengambil paksa anaknya dari ibunya. Tidak boleh, karena ketika seorang bayi tersebut masih kecil, maka yang paling utama untuk menyusuinya adalah ibunya sendiri, ibu dari anak tersebut sendiri. Jadi tidak boleh bapak dari anak tersebut mengambil paksa dari ibunya. Setelah bercerai setelah bercerai tidak boleh. Nah, tapi ditawarkan kamu tetap, bayi tersebut tetap di kamu, wahai mantan istri yang telah dicerai. Tetapi kalau minta bayarannya hanya sama dengan bayaran para tukang susu, orang yang wanita-wanita menyusu lainnya di daerah tersebut. Baik. Dan jika tidak mau, maka dihadirkan, yang laki-laki tersebut menghadirkan wanita yang bisa dibayar untuk menyusui, disebut dengan murdi'ah. Wanita yang bisa dibayar untuk menyusui disebut dengan murdi'ah.
membayar murdi'ah lain untuk menyusui anaknya di rumah mantan istrinya, sehingga tidak menimbulkan mudarat kepada sang anak, tidak menimbulkan mudarat kepada sang anak. Jadi di sini ada 3 hal. Yang pertama, bapak, anak, dan ibunya yang telah bercerai dengan bapaknya. Maka semuanya tidak boleh ditimpakan bahaya. Semuanya tidak boleh terkena bahaya. Kalaupun misalkan ada bahaya dengan berpisah tersebut atau kerugian, ya, kita katakan mudarat. Ya, mudarat ini banyak, entah bahaya, entah kerugian, entah hal-hal yang tidak menyenangkan, keburukan. Nah, di sini kalau misalkan mereka telah berpisah, tentu ada mudarat di sini, ya, ada mudarat. Tetapi mudarat ini tidak boleh menjadi lebih besar ketika berpindah kepada yang lainnya. Sebagaimana juga seorang wanita tidak boleh merugikan atau memudaratkan mantan suaminya, seperti dia menuntut mantan suaminya itu untuk memberikan nafkah yang lebih daripada kebiasaan, atau misalkan seorang wanita melarang bapak dari anaknya menjenguk ke rumahnya, ya, atau misalkan dibawa kabur. Tidak boleh seorang membawa kabur, safar ke negeri yang lain. Maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, jangan sampai membuat bahaya kepada yang lain. Seperti saya pernah mendapatkan rekan atau kawan, ya subhanallah, apa yang terjadi? Dia membawa kabur, ya, ini laki-laki, dia membawa kabur anaknya, yang laki-laki membawa kabur anaknya untuk pergi ke negeri yang lain tanpa mengabarkan kepada ibunya, ibu dari anak tersebut. Sehingga ketika dia sudah pergi ke negeri yang lain, ya, dari pulau ke pulau yang lain, akhirnya ibunya berminggu-minggu sedih, sangat sedih, karena mantan suaminya itu tidak izin dulu. Ya, bagaimana ya anak yang sudah diasuh, sudah disusui, kemudian di umur yang masih anak-anak, yang perlu ibunya, ini dibawa ayahnya tanpa izin ke tempat yang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan karena akan membuat mudarat untuk sang ibu, ya, memberikan dampak yang buruk kepada sang ibu dan memberi keuntungan kepada sang ayah. Nah, ini tidak boleh. Harusnya apa? Dibicarakan dengan baik. Ya, dibicarakan dengan baik, dibuat kesepakatan. Misalkan kalaupun mau safar, misalkan setahun saya, setahun di kamu, misalkan seperti itu baru adil. Tapi kalau misalkan langsung diambil saja seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Ada kasus lagi, ada seorang istri, ya, ada seorang, ini suami, ya, seorang suami bertanya kepada saya tentang istrinya yang dia selingkuh. Istrinya ingin menikah lagi dengan mantan suaminya dulu. Dan dia memaksa untuk menceraikan. Kemudian anak-anaknya ingin dibawa. Baik, pertama saya katakan tidak sah pernikahan sebelum adanya talak, dan setelah talak harus ada masa iddah. Selesai dulu masa iddah, baru dia boleh menikah dengan mantan suaminya dulu.
Kalau tidak maka haram. Itu dihitung sebagai perzinaan. Ya, istrinya ini ingin pergi ke Kanada, dibawa anaknya itu ingin dibawa ke Kanada bersama dirinya. Saya katakan, pertama, dia ke sana ingin melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, tidak boleh membawa anak-anak ke sana karena akan membahayakan anak-anak, termasuk pendidikannya, agamanya dan sebagainya jika ke negeri kafir. Maka saya katakan, tuntut saja istri tersebut di pengadilan agar anak-anak masih bisa bersama antum. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena kalau bersama ibunya akan menimbulkan mudarat. Yang pertama, hubungan dengan mantan suaminya itu tidak sah secara agama karena dia apa? Menikahi istri orang. Tidak boleh. Dihitung perzinahan. Kemudian yang kedua, anak tersebut dibawa ke Kanada. Ini adalah mudarat ya untuk anak tersebut. Jadi kita katakan, ya saya katakan kepada bapak yang bertanya tersebut, silakan tuntut. Dan insyaallah antum menang. Insyaallah antum menang daripada anak menjadi bahaya. Kemudian saya katakan tidak perlu mempertahankan wanita yang seperti itu. Ya, tidak perlu mempertahankan wanita yang seperti itu. Taib, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak boleh kita menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang semisalnya. Taib. Saya beri contoh lagi. Seperti seorang anak berada di suatu sekolah yang di dalam sekolah tersebut terdapat keburukan. Ya, misalkan sekolah umum. Kemudian karena ada permasalahan, dia ingin memindahkan dan orang tuanya mengatakan sekolah ini sekolah yang buruk. Sekolah umum, ya, kurang diajarkan agama. Maka dia katakan saya akan memindahkan ke sekolah yang lain. Ternyata sekolah yang lain ini sama juga, sekolah umum, kemudian tidak mengajarkan agama, tidak banyak mengajarkan agama, sama. Kalau dinilai sama. Kalau ada anak yang membuli juga ada anak yang suka membuli di sana. Kalau di sana banyak yang tidak sholat, di sini juga tidak sholat, sama. Di sana banyak yang tidak berjilbab, di sini juga banyak yang tidak berjilbab. Maka kita katakan, ya ini kedua-duanya mudarat, maka tidak boleh dipindahkan ke sekolah yang satunya, karena akan menimbulkan mudarat yang sama secara perhitungan kita atau prediksi kita, ya, maka dia sama. Atau misalkan kita ingin membangun rumah atau menyewa rumah di suatu lingkungan, ya, kita katakan, ayyuhal ikhwan, di antara bentuk kebahagiaan adalah mencari tetangga yang saleh. Ya, arba'un minas sa'adat atau as-sa'adatun fil arba', 4 hal yang termasuk kebahagiaan. Salah satunya adalah al-jarus salih, yaitu tetangga yang salih, tetangga yang baik. Nah di sini, oleh karena itu ya ikhwan, kalau bisa berkumpul, ya, berkomunitas dengan teman-teman yang seperjuangan, dengan teman-teman yang paham tentang agama, kemudian bisa berkumpul dengan mereka yang perhatian dengan salat berjamaah, ingin menjalankan syariat Islam semampu mereka, sama-sama seperti itu, maka sama-sama memiliki komitmen biidznillah ta'ala untuk baik, untuk menuju kepada kebaikan. Maka tetangga yang seperti ini tetangga yang baik. Tetapi kalau misalkan seseorang, ya, berada di lingkungan yang bukan komunitas kaum muslimin yang salihin, bukan komunitas
kaum muslimin yang solehin. Kemudian dia tidak ada pilihan, kalau saya mau ini perumahan A, ada masjid, tetapi orangnya tidak sholat ke masjid, banyak yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian di perumahan B, sama, seperti itu juga keadaannya. Tidak ada yang membuat dia lebih unggul, tidak ada yang membuat dia lebih unggul daripada perumahan A. Maka kita katakan, ya, di sini ada kemudaratan, di perumahan A ada kemudaratan, bukan berarti pindah ke B dengan kemudaratan yang sama untuk menghindari kemudaratan di A. Yang paling baik adalah cari perumahan yang lebih baik, walaupun ada keburukan, walaupun ada sebagian keburukan, atau cari perumahan yang mudaratnya lebih kecil. Cari perumahan yang mudaratnya lebih kecil. Maka di sini kita bisa menimbang kaidah ini ayyuhal ikhwan di dalam ya kehidupan kita sehari-hari. Baik. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya yaitu berobat dengan suatu makanan yang akan menimbulkan penyakit baru. Yang kalau ditakar ya penyakitnya juga sama parahnya dengan penyakit sebelumnya. Misalkan ada penyakit A, kalau dia minum obat B, ya maka akan terjadi penyakit C. Yang sakitnya itu hampir sama dengan penyakit A. Maka kita katakan jangan minum obat B tersebut. Tidak boleh kita minum obat B tersebut. Kenapa? Karena ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Ad-darar la yuzalu bimithlihi. Ya, kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan yang semisalnya. Ini kaidah yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga dari cabang dari kaidah la dharar wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimpakan bahaya. Yaitu kaidah yang bercabang darinya yang ketiga adalah la yajuzu li ahadin an yatasarrafa fi milkil ghairi bila iznihi. Tidak boleh untuk seseorang menggunakan fi milkil ghair, harta orang lain, bila iznihi, tanpa seizinnya. Tidak boleh seseorang menggunakan barang milik orang lain tanpa izinnya. Maksud menggunakan di sini bisa berarti apa? Makan harta orang lain tanpa izinnya, memakai barang tanpa izin orang lain. Nah, di sini ini adalah kaidah dasar. Di dalam muamalah kita tidak boleh membahayakan kepemilikan orang lain, baik dengan memakainya, mengambilnya, memakannya, meminumnya dan sebagainya, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, ya, kalau misalkan ada sumur orang lain gitu ya, memang air itu tidak boleh dibatasi kecuali airnya tidak cukup. Ya. Antum syuraka fi thuluth, kalian itu ya bersyarikat dalam fi thalath, dalam 3 hal. Yang pertama adalah rumput, yang kedua air, dan yang ketiga adalah an-nar, yaitu api. Api. Jadi harus dibagi. Air, kalau kita punya air sumur maka wajib dibagi. Begitu pula kalau misalkan sungai kita mengalir sungai di sana, harus dibagi juga airnya. Tidak boleh kita halangi orang untuk mengambil air di sana.
tetapi untuk mengambilnya itu harus izin. Ya, harus izin. Jangan asal-asalan. Misalkan saya pernah mendapatkan kasus ada seorang memiliki sumur, kemudian tetangga barunya tiba-tiba memasang pompa di sumur tersebut tanpa izin, tiba-tiba terpasang. Waduh. Nah, ini namanya qalilul adab, yaitu sedikit adab. Ya, sedikit adabnya. Jadi harus izin. Ya, harus izin terlebih dahulu. Kecuali tempat-tempat yang memang sudah menjadi kebiasaan di sana untuk mengambilnya, dan rata-rata memang pemiliknya pasti mengizinkannya, maka di sini secara hukum adat itu diperbolehkan. Contohnya ada sumur, ya, orang semuanya mengambil di sana, dan kita pendatang baru melihat orang-orang mengambil sumur di sana, ya, mengambil air di sana, kita juga ikut seperti yang mereka lakukan. Maka zahir dari kebiasaan di masyarakat adalah hal tersebut diperbolehkan. Ya. Begitu pula tidak boleh kita menanam, ada tanah orang lain, kita bilang nganggur, langsung kita tanam, kita tanami dia tanpa izin orang tersebut. Laisa li'irqin zalimin haqqun. Tidak ada bagi akar yang ditanam dengan zalim itu hak. Jadi dari awal menanamnya saja tidak boleh. Kalau sudah tumbuh maka harus dicabut. Ya, kalau misalnya dituntut oleh pemiliknya cabut, maka harus cabut tanpa ada keuntungan sedikit pun. Kalau misalkan ada kesepakatan bagi hasil lain lagi, ya. Tapi kalau misalkan ingin dicabut, misalkan sudah ada tanah kosong, ditanami mangga. Ternyata ketika pemiliknya datang, dia lihat mangganya sudah besar, usia 5 tahun. Ya, pemiliknya datang, ini cabut, semuanya matikan, bunuh semua ini. Maka tidak bisa berkutik. Orang yang menanam tersebut harus mencabutnya, harus memotong mangga tersebut, walaupun tadinya dia menanam dengan modal. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menggunakan harta milik orang lain harus dengan izinnya. Harus dengan apa? Harus dengan izinnya. Taib. Dalil dari kaidah ini sangat banyak, alhamdulillah. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Kemudian kalian serahkan atau kalian dekatkan dia kepada al-hukam. Lita'kulu, agar kalian bisa memakan fariqan min amwalin nas, sebagian dari harta manusia bil ithmi, dengan dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan harta manusia dengan cara yang batil. Begitu pula tidak boleh kita sogok sang hakim untuk mendapatkan harta. Ya, untuk mendapatkan harta kita sogok sang hakim. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalil yang lain adalah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil.
illa an takuna an tijaratan an taradi minkum, kecuali dengan jalur perniagaan atas dasar saling ridha di antara kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengambil harta manusia dengan cara yang batil, kecuali kita berniaga, baik berjual beli atau sejenisnya. Ketika misalkan rumah kita menyewa dengan rumah tersebut, tidak asal menempatinya, ya. Dan di sini ada hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu antaradin, yaitu dengan saling ridha. Harus, ya, transaksi tersebut dengan saling ridha. Jika tidak saling ridha, maka tidak diperbolehkan. Kemudian ayul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-161, wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 34, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban, sesungguhnya banyak dari para pendeta, para rahib-rahib dan juga rahib-rahib, la yakuluna amwalan nas bil batil, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Karena banyak, ya, atau kita katakan banyak pendeta-pendeta, rahib-rahib, mereka mengadakan pungutan sedekah yang harus dibayar seperti 10% dari jemaatnya. 10%, ya, dengan dalil ini untuk jalan kebaikan, jalan Allah, menurut mereka Allah, jalan kebaikan. Mereka bilang ini untuk membangun ini, untuk dakwah ini, untuk itu, ya. Tetapi apa? Ternyata dimakan sebagiannya tanpa ridho dari pengikutnya. Oleh karena itu, ya ikhwan, hati-hati dengan yang seperti ini. Dan ini seperti ini ada juga aliran-aliran yang memungut di luar zakat. Ada aliran-aliran di dalam kita katakan mereka menisbatkan diri kepada Islam. Mereka memungut 10% misalkan, atau 20%, ya. Kemudian ternyata apa? Diambil oleh para pemimpin-pemimpin agama mereka, sehingga kita dapatkan ayyuhal ikhwan subhanallah, ya, rumahnya para pemimpin agamanya besar, makanannya enak terus, motornya Harley Davidson, mobilnya tinggal pergi ke showroom. Kenapa? Dizalimi oleh pemimpin-pemimpinnya. Dan rata-rata aliran-aliran ini memiliki baiat, sehingga, ya, ancamannya besar bagi yang tidak taat kepada amirnya. Kemudian dalil yang selanjutnya, ya ikhwan, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan harta mahar. Memakan harta mahar kita sudah berikan, misalkan kita sudah memberikan kepada istri kita ketika pernikahan mahar 10 juta. Ini loh mahar 10 juta plus ini plus itu. Istri menyimpannya,
Istri menyimpan uang tersebut 10 juta. Ya, kemudian apa? Uang itu masih tertabung. Tidak boleh seorang suami yang sudah menyerahkan maharnya untuk minta kembali. Ini berikan saya 500.000. Kapan bulan depan berikan saya 500.000 lagi? Tidak boleh seperti itu. Ya, seorang wanita pasti dia tidak enak, tidak bisa melawan, gitu kan. Maka di sini seorang suami lah yang harus paham ilmu agama. Tidak boleh dia mengambil kembali mahar tersebut. Tidak boleh dia ambil mahar yang telah dia berikan. Baik. Ya, tidak boleh. Kecuali sang istri mengizinkan atau ridho. Misalkan ada ya seorang suami yang jatuh miskin, ternyata istrinya ini adalah dari keluarga orang kaya. Dia punya harta, begitu pula dari maharnya pun juga masih ada sisa. Misalkan tadi saya katakan 10 juta. Wahai suamiku, ini 2 juta, ya kamu manfaatkanlah, ya suamiku, manfaatkanlah untuk kehidupan, ya tanggung jawabmu. Maka yang seperti ini boleh jika sang istri ridho. Tapi kalau tidak ridho, sang suami minta tapi dia tidak ridho, maka tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ya ikhwan, hati-hati dalam permasalahan ini, ya, termasuk ya seorang istri jangan meyakini, ya ini termasuk dalam suami istri nih. Saya katakan harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Harta gono gini maka disepakati berapa persen prosentasinya. Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Ya. Kemudian harta gono gini. Adapun harta gono gini, misalkan dia punya mobil bersama, maka harus diapakan? Kalau dia punya mobil bersama, maka disepakati dulu mobil ini berapa persen. Kalau dia mengatakan modal saya sekian, ya, maka disepakati untuk saya 40% mobil ini, untuk kamu berarti 60%. Jadi kalau misalkan terjadi permasalahan, harta gono gini tersebut tidak menjadi masalah. Jadi salah Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ada sang istri mengatakan, wahai suamiku, hartamu adalah hartaku, hartaku adalah hartaku. Waduh, curang ini ya. Jadi hartamu, hartaku. Ya, yang kita miliki bersama, kita tentukan pembagiannya. Itu yang benar, Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang keempat, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Fa in tibna lakum, apabila para wanita tersebut baik kepada kalian, memberikan kepada kalian sesuatu dari mahar tersebut dalam keadaan jiwanya ridho, fakuluh, maka makanlah. Fakuluh, makanlah pemberian dari istri tersebut hani'an mari'ah, dengan nyaman dan lapang. Tidak ada dosa. Boleh kita makan harta istri jika istri mengizinkan atau ridha terhadap pemberiannya tersebut. Kemudian ayolah ikhwan, di dalam yang lain, ayat yang lain contohnya dalam surat An-Nisa juga ayat 20,
Fala ta'khudhu minhu syai'a. Janganlah kalian mengambil darinya sedikit pun. Atakhudhunahu buhtanan wa ithwan mubina. Apakah kalian mengambil yang kalian telah berikan tersebut buhtanan, karena telah membuat fitnah, wa ithwan mubina, dan ism, dosa yang sangat jelas. Ya, jadi tidak boleh kita mengambil mahar yang telah kita berikan kepada sang istri. Begitu pula di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Dan janganlah kalian mengambil apa-apa yang kalian telah berikan kepada mereka sedikit pun, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali keduanya yaitu suami istri takut tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Fa in khiftum, jika kalian takut alla yuqima hududallah, tidak bisa, ya kalian berdua jika kalian tidak sanggup ya mereka menegakkan batasan-batasan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua fi maftadat bih, atas yang seorang wanita tebus dengannya. Seorang wanita tebus. Maksudnya apa? Misalkan wanita ingin bercerai dengan sang suami, yaitu khulu', mengajukan khulu', minta cerai, ya karena tidak sanggup untuk menjalankan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh mengajukan khulu' dengan memberikan fida atau tebusan, yaitu sesuai kesepakatan dengan sang suami. Jadi dia minta diceraikan, dia minta khulu', tapi dia bayar sang suami, maka diperbolehkan. Allah alam bissawab. Baik, silakan kalau teman-teman sekalian ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, maka saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.